Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Salam jumpa kembali bersama saya Carla Ratna dari TV 10, hadir untuk Anda dalam program Bincang Psikologi. Dan seperti biasa, menjumpai psikolog kita di Padepokan Patrap Surakarta milik beliau ada Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Baik, alhamdulillah. Kelihatan kalau puasa loh Pak. Iya, lemes. Begitu juga untuk sahabat TV 10, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Semoga lancar ya Pak ya. Amin. Pahalanya juga berlipat ganda. Amin. Baik, di kesempatan kali ini kami masih mengundang Anda sahabat TV 10 untuk berpartisipasi. Silahkan curhat, bisa ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Seperti halnya yang sudah mampir juga ke nomor WhatsApp-nya kita Pak. Ini juga curhat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan, saya mempunyai anak yang sedang mengalami masalah, selalu merasa takut. Antara lain jika akan konsultasi kepada promotor, disertasi, akan presentasi dalam kuliah dan lain sebagainya itu selalu merasa takut Pak. Ini telah terjadi sejak semester yang lalu saat mulai kuliah S3. Dan padahal nyatanya yang ditakuti itu tidak terjadi. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Matur nuwun jika paring saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampilkan di layar juga untuk yang mengirimkan WhatsApp-nya. Terima kasih. Nah ini Pak, perasaan takut ini apa ya Pak ya masuknya kalau dalam ilmu psikologi ini Pak? Perasaan takut takut ketemu orang atau apa ini? Takut itu macamnya sesuatu. Banyak ya. Takutnya macamnya banyak, kemudian gradasi takutnya, level takutnya itu juga berbeda-beda. Dan ada yang takut spesifik juga, ada yang secara umum dia takut. Nah, kalau misalnya tadi hanya takut kepada dosen pembimbing ya, promotornya nah itu berarti takut situasional. Takut situasional ya, karena situasi tergantung siapa yang ditakuti. Tapi ini akan presentasi juga sama. Presentasi juga ya. Dalam kuliah juga dan sebagainya gitu. Ya, dan itu terjadi semenjak dia mulai kuliah S3. Jadi sebelumnya mulai kuliah S3 berarti sebelumnya S1 S2 mampu aman ya. Mampu melampaui, padahal juga berat juga kan S1 S2 itu berat juga. Untuk melewati kesulitan atau tantangan presentasi ketika S1 S2. Nah, ini mungkin ada kemungkinan ada kejadian sebelum S3 ini apa biasanya ya. Karena pemicu itu dia akan menimbulkan ketakutan. Pemicunya apa gitu. Kalau sebelumnya nggak takut kok mulai S3 kok takut lah. Itu apa yang menyebabkan itu? Biasanya ada. Namanya kalau dalam psikologi itu ada precipitating event. Event pemicu. Event yang dapat memancing munculnya ketakutan yang permanen, bukan permanen, yang muncul setelah itu. Yang muncul setelah itu ya. Kenyataannya S1 S2 aja bisa dilalui dengan baik ya, padahal sama beratnya kan ya. Sama beratnya mungkin, bahkan mungkin lebih berat S1 S2. Nah, bisa juga putranya ini sudah ada potensi takut. Cuma ketika S1 S2 itu masih under control. Jadi masih bisa tangani dia diatasi, dia masih mampu atau dia tahan atau apa, sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin kemudian setelah mau masuk S2 itu ada satu kejadian yang menyebabkan mau masuk S3 masuk S3 menyebabkan itu kayak ketakutan yang menumpuk ketika S1 S2 itu akumulasi itu kayak dipicu kayak pistol itu pemantik pelatuknya itu dor gitu. Nah, mulailah saat itu meledaklah di S3 ini gitu ya. Meledak tuh. Nah, itu ketakutan yang berlebihan, akhirnya muncullah ketakutan yang tidak realistis. Dosennya tidak gigit loh. Iya. Kan dikasih saran kan biasanya. Masukannya dosen. Dosennya juga oke-oke saja.
Ya kalau merevisi kan biasa namanya dosen, memperbaiki hal yang kurang gitu. Nah tapi kenapa itu menjadi takut? Nah ini satu hal yang perlu dicari sebabnya, dicari apa yang terjadi di alam bawah sadar itu apa, kenapa? Makanya tadi disampaikan sebenarnya kalau itu dilewati ya. Yang ditakuti itu tidak terjadi nyatanya. Gitu. Kalau itu dilewati itu nggak terjadi gitu. Nyatanya nggak ada apa-apa. Ya. Nah berarti ini ada pengalaman masa lalu yang masuk ke alam bawah sadar sehingga itu menimbulkan sebuah ketakutan kepada dosen pembimbing atau ketakutan ketika presentasi. Nah kita menebak-nebak aja ya. Analisanya. Biasanya kalau presentasi itu dikaitkan dengan ketakutan akan harga diri ya. Ini kan S3 ya. Iya. S3 itu S3 berarti banyak presentasi. Ya. S3 itu berarti dia sukses di S1, S2. Nah, cuma ini analisa saya ya, bisa saja salah. Mungkin putranya ini tuh ada unsur perfeksionis. Oh iya. Ya, ada perfectnya. Jadi ada unsur saya harus sempurna, saya harus bisa. Nah, sebenarnya mungkin pada S1, S2 itu sudah diambang gitu. Dia harus sempurna itu sudah diambang diambang kemampuannya gitu loh. Tapi dia masih bisa melewati karena aku harus sempurna. Oh gitu, jadi S1, S2 tuh dia sebenarnya sudah memaksimalkan kemampuannya. Kemampuannya itu untuk tetap sempurna untuk begitu. Tetap sempurna. Nah ini tetap kan sempurna. Ketakutannya di S3 ini kemarin S1, S2 tuh aku sudah maksimal. Nah S3 ini mampu nggak gitu ya? Takutnya nggak mampu yang seperfect yang seperfect kemarin yang gitu. S1, S2. Nah kemungkinan S3 ini ya tentu walaupun dari sisi materi pelajarannya agak sedikit ya, tapi dibutuhkan pendalaman yang sangat dalam gitu ya. Baik dari sisi penulisan, dari sisi penulisan, dari sisi kedalaman materi, referensi dan lain sebagainya lah, itu tentu akan lebih sulit ya. Iya, betul. Nah, tantangannya lebih sulit ini mungkin sudah agak lelah. Dia energinya sudah hampir habis di S1 dan S2 untuk mengejar yang harus perfect itu harus tadi. Perfect itu. Akhirnya meletuslah itu menjadi sebuah ketakutan. Aslinya ketakutan itu adalah sebuah ketidakmampuan dia untuk mencapai perfectnya lagi gitu. Kalau misalnya dia mencoba untuk tidak perfect seperti yang dia impikan gitu, saya kira bisa. Tapi karena ini sudah menjadi habit mungkin sejak kecil ya. Iya, kan takutnya menjadi takut nggak sempurna, terlihat tidak sempurna, ini justru yang membebani sendiri ya Pak. Nah, ini juga mungkin sudah menjadi satu kebiasaan sejak kecil atau mungkin yang ditanamkan orang tua itu harus sempurna. Nah, tapi kalau orang tua ditanya, aku nggak memaksa anakku untuk sempurna kok. Biasanya gitu kalau orang tua ya, kalau sudah mengalami kejadian seperti ini. Tapi secara pendidikan itu anak merasa dituntut untuk meletakkan ekspektasi orang tua. Anak pun akan memenuhi ekspektasi orang tua. Dan ada semacam penghakiman terhadap diri sendiri kalau dia tidak bisa sempurna. Ini yang menyebabkan masalah gitu kan. Dan ya bisa sulit bisa mudah untuk menghilangkan perfect ini ya. Nah, ini sudah terjadi sekian puluh tahun ya. Bisa jadi kan dari pendidikan dasar ya Pak. Wah, pendidikan dasar dia sudah dididik untuk perfect. Ketika mengalami dia harus lebih perfect lagi dan dia tidak mampu, nah muncullah ketakutan itu takut tidak bisa sebenarnya. Ketakutannya itu takut tidak bisa. Perfect itu loh. Takut tidak perfect itu tadi. Nah, ketakutannya itu takut tidak perfect, takut tidak sempurna gitu. Sebenarnya bisa, cuman kan tidak selalu harus sempurna gitu ya Pak. Ya, karena dia
memaksakan dirinya untuk pada skor yang tinggi. Pada gitu. skor yang tinggi itu. Saya harus Jadi saya itu harus yang bagus. membuat ketakutannya itu sebenarnya Ya, itu, ketakutannya Pak. kalau saya tidak bisa mencapai itu bagaimana? Hmm. Nah, sehingga ketika ketemu dosen pembimbing bisa jadi kan, nanti dosen pembimbing saya akan menilai saya jelek. Nanti dosen pembimbing saya akan mencoret-coret hasil tulisan saya. Nanti dosen pembimbing saya akan marah, akan menjelek-jelekkan saya. Atau kalau ketika presentasi nanti teman-teman saya melihat saya itu orang yang tidak mampu. Nanti dosen saya ketika presentasi akan menilai bahwa saya ini bodoh. Saya ini kurang sempurna. Saya ini Takut penilaian orang. takut ya? penilaian karena tadi punya bawaan sempurna tadi, pengen sempurna, perfect tadi. Ya, nah itu mungkin ya, ini analisa saya. Penyebabnya ya mungkin salah ini satunya itu penyebabnya ya, Pak. itu gitu. Nah, ya sebenarnya kalau ingin membenahi begitu, ya harus melalui proses ini ya, penggalian lebih dalam. Nah, harus tahu juga nih penyebabnya apa sebenarnya ketakutannya itu. Nah, nanti bagaimana mengatasinya secara umum saja ya Pak ya, nanti ya, tentang ketakutan ini juga akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Kami segera kembali. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Ada saya Carla Ratna bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Jangan lupa Anda bisa mengirimkan curahan hati Anda atau permasalahan apa yang Anda hadapi. Nah, silakan. Di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini memang kami sediakan untuk Anda. Karena kita terbuka ya Pak. Jadi kita memang menampung misalnya sahabat TV 10 itu punya problem apa yang ingin disampaikan. Kadang kan orang ingin menyampaikan konsultasi secara pribadi mungkin masih agak sungkan atau karena selama ini orang itu berpikir kalau ke psikolog, ke psikiater itu kan kayak berarti ini ada sakit jiwanya atau apa gitu ya Pak ya. Padahal kan tidak selalu sampai seberat itu ya Pak. Kadang-kadang karena kita mungkin nggak bisa tidur, itu juga butuh bantuan ahlinya. Nah, tidak ada salahnya untuk ke psikolog atau ke psikiater ya Pak ya. Oke, baik. Hari ini kita bicara tentang perasaan ketakutan yang dihadapi oleh yang sudah bergabung bersama kita lewat WhatsApp tadi, di mana anaknya ini mengalami masalah selalu merasa takut. Terlebih ini saat mulai kuliah S3 mau konsultasi pada promotornya tentang disertasinya, itu juga takut. Presentasi dalam kuliah takut. Padahal kalau mengambil S3 ini nanti ujiannya tuh ujian terbuka ya Pak ya? Biasanya, dan ujian terbuka itu ya nanti yang datang bisa keluarga, bisa kolega, bisa lihat atasan, bisa semua, karena ini sifatnya ujian terbuka. Berarti memang harus segera ditangani ya Pak kalau ketakutan yang seperti ini. Nah, tadi disampaikan secara umum analisa dari Pak Setio, bisa jadi ketakutannya adalah takut terlihat tidak perfect. Gitu ya Pak. Nah, secara umum bagaimana untuk mengatasinya Pak? Kan memang harus tertangani kan Pak, apalagi mengingat S3 nanti harus ujian terbuka biasanya kan gitu. Nah, bagaimana Pak mengatasinya secara umum, karena kita juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Setio, kita harus tahu dulu penyebabnya apa gitu. Tapi kalau secara umum Pak, perasaan takut ini bagaimana untuk mengatasinya? Perasaan takut itu yang pertama tidak bisa dikoreksi. Jadi seperti tadi Ibu sampaikan, kalau dilewati ya enggak apa-apa. Itu tidak bisa untuk mengoreksi ketakutan. Oh, tidak bisa untuk mengoreksi ketakutan. Artinya, misalnya kemarin waktu ketemu promotor, ya sebenarnya yang ditakuti itu tidak terjadi. Tapi besok takut lagi. Besok takut lagi, tetap takut gitu. Itu penjelasan begitu tidak bisa untuk mengkoreksi ketakutannya. Ya macam seperti inilah, kalau misalnya saya lewat di kuburan jam 12 malam gitu. Nggak ada apa-apa kok. Sebenarnya pas lewat kemarin juga nggak apa-apa, tapi besok lewat lagi takut lagi Pak. Manusiawi loh Pak.
Itu hal yang manusia. Artinya begini, bahwa nggak akan mungkin orang mati akan hidup lagi ya. Terus kemudian jadi apa, hantu apa, ya nggak mungkin gitu kan. Tapi ya takut kok. Jadi jawabannya cuma simpel, ya takut kok. Ya, sudah. Berarti apa? Memang takut itu tidak bisa dikoreksi. Nah, tapi ini bisa dilatih gitu ya. Dengan cara tentu motivasi untuk berani. Kan takut itu lawannya berani kan. Oh iya. Ya. Takut lawannya berani, berarti dimotivasi untuk berani. Iya kan, lawannya kan berani. Artinya begini. Oke, takutmu tentang apa gitu. Saya takut dengan dosen pembimbing saya misalnya. Oke, takut dengan dosen. Seberapa takutmu kalau berhadapan-hadapan? Kalau ngobrol, woy, lebih-lebih. Ya kan? Oke, sekarang gini. Saya ada satu terapi misalnya. Namanya bermain peran. Oh. Ya, role play. Nah, oke, sekarang aku jadi dosennya. Terus kamu jadi gini, dibalik dulu. Kamu jadi dosennya, aku jadi kamu. Nah, silahkan kamu nanti mau ngomong apa dengan saya. Sebagai dosen pembimbing silahkan, aku mau kamu apakan gitu. Nah, di situ dia akan mengungkapkan ketakutan-ketakutannya dalam bentuk bermain peran sebagai dosen. Misalnya dia saya itu takut nanti dosen saya marah. Oke, nanti kamu marah. Sebagai dosen pembimbing kamu nanti marah. Aku nanti takut kalau dosen saya itu ngoreksi hasil pekerjaan saya diorek-orek. Oke, nanti kamu ngorek-ngorek pekerjaan saya. Pokoknya perannya kamu dari dosen pembimbingnya gitu kan. Nah, tujuannya apa? Agar dia bisa meluapkan itu. Meluapkan yang ditakuti, yang dirasakan gitu. Sehingga di situ akan memunculkan keberanian dia. Keberanian dia. Karena apa? Kan proses takut itu sebenarnya kan alam bawah sadarnya dia. Nah, kalau bawah sadar itu kemudian dia keluarkan dan dia sadari, itu sudah nggak menakutkan lagi gitu. Sudah dikeluarkan dan disadari ya. Iya. Jadi nggak takut lagi. Nggak takut lagi. Seperti anak-anak sekarang lebih berani daripada zaman dulu saya anak-anak. Kenapa? Sekarang hantu itu jadi nggak terhormat lagi gitu. Hantu nggak ada harganya gitu. Ada harganya ya anak sekarang. Iya kan, hantu untuk lucon-lucon itu kan jadi nggak ada harganya, sehingga apa, orang berani aja sekarang, nggak tidur sendiri ya berani, mau pulang malam ya berani. Ya kalau dulu kan lain ya. Nah itu apa, bahwa bermain peran ini ya, dosen pembimbing itu ketika kamu mengungkapkan seperti itu, kamu akan merasa puas gitu. Kamu bisa balas dendam dengan saya gitu kan. Nah kemudian yang kedua, dibalik perannya. Aku sekarang jadi dosen pembimbingmu gitu. Kamu jadi mahasiswanya. Nah, di situ saya nanti juga akan marah-marah, akan menjelek-jelekkan kamu gitu. Nah, nanti kita evaluasi perasaan-perasaan dia yang muncul gimana. Enggak apa-apa kan. Setelah itu diklarifikasi, kemudian dievaluasi perasaanmu seperti apa. Masih takut enggak tadi? Udah nggak berkurang. Artinya kan memang di situ dia dilatih untuk berani gitu. Udah aku ini dosen pembimbingmu, kamu sekarang ketemu saya bermain peran. Sehingga muncullah sebuah pemahaman tentang ketakutan dia, kemudian pemahaman tentang ternyata itu hanya bayangan-bayangan yang nggak jelas gitu. Nah, itu sama kayak kecemasan kan Pak ya, ketakutan itu. Iya, sebenarnya kalau kecemasan itu lebih menakutkan ya. Malah lebih menakutkan dari ketakutan. Kecemasan lebih menakutkan dari ketakutan. Mungkin kalau ketakutan itu tinggi ya, mungkin jadi cemas. Jadi juga. Cemas. Iya. Nah, cemas tinggi, jadi panik. Panik
lebih tinggi lagi ya pingsan. Ngeblak, dah selesai. Karena memang sudah nggak kuat lagi ya. Kuat lagi Kalau levelnya udah, karena makanya kalau panik itu ya segera ditenangkan gitu. Kalau enggak nanti dia bisa pingsan. Nah, itu salah satu metode saja gitu ya. Jadi ketakutan itu bagaimana diajari untuk menghadapi, berani untuk menjalani secara role play dulu ketakutannya itu. Ya, jadi gimana? Enggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa. Ya. Sekarang kapan mau ketemu dosennya? Nah, itu mau dimotivasi. Begitu juga kalau presentasi ya Pak. Nah, presentasi. Seolah-olah ya. Ya, kamu presentasi di depan gitu. Presentasi di depan, atau saya yang presentasi dulu, nanti kamu yang olok-olok. Sesuai dengan apa alam pikiranmu bahwa kamu nanti akan dihujat, kamu nanti keluarkan semua itu. Seolah-olah itu kamu memproyeksikan dirimu gitu loh. Jadi kan kamu memproyeksikan, aku itu nanti takut kalau aku nanti bakal diolok-olok. Sekarang kamu jadi penonton ngolok-ngolok saya. Keluarkan semua itu yang kamu takutkan sebagai apa? Kamu takut takut untuk diolok-olok. Sekarang kamu menjadi pengolok-oloknya. Jadi role play itu adalah untuk memproyeksikan apa yang dirasakannya ya Pak? Iya. Apa yang ditakutkan, apa yang dirasakan itu. Nah, tujuannya adalah untuk mengangkat apa yang ada di alam bawah sadar itu biar sadar. Karena ketakutan itu adalah dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi agar sadar. Kalau sudah sadar, itu lebih ringan. Kalaupun itu sebuah penyembuhan, itu akan lebih ringan. Artinya tidak setakut lagi, tidak setakut dulu lagi gitu. Dan itu nanti kalau itu sering dipraktekkan dan dia mencoba untuk berani, lama-lama hilang. Udah biasa lagi. Udah biasa lagi ya, bisa mengatasinya. Sudah bisa mengatasinya. Ya, emang kalau apa ya, orang itu sedang takut tuh ya, kalau nggak diarahkan seperti ini ya buntu, betul-betul buntu. Iya, takut dan berkelanjutan. Berkelanjutan nanti berdampak pada yang lain gitu lah, ya kan? Berdampak pada yang lain. Iya kan, jadi masalah yang lain kan. Nanti akhirnya ditanya sama orang, S3-mu gimana? Belum selesai, jadi takut dia. Daripada ditanya, mending nggak keluar. Nggak ketemu akhirnya orang. Mengganggu ini ya Pak akhirnya mengganggu sosialisasi, akhirnya menarik diri, withdrawal, akhirnya dia bisa jadi stres. Apalagi orang perfect tadi ya. Ternyata aku orang yang gagal. Kenapa aku S3 aja nggak berhasil? Wah, itu tambah masalah lagi. Akhirnya lebih parah. Efeknya kalau perasaan takut ini tidak tertangani. Tidak tertangani. Oke, semoga sudah menjawab pertanyaannya ya Bapak atau Ibu ini yang sudah bergabung. Terima kasih. Semoga juga bisa jadi solusi untuk putranya. Sebelum berpisah, ada yang mau disampaikan juga mungkin untuk sahabat TV 10 yang mengalami hal yang sama, memiliki perasaan ketakutan, Pak? Iya, sahabat TV 10, takut itu wajar ya. Tapi kalau takut yang tidak wajar, nah ini yang perlu diselesaikan. Jadi obatnya satu, berani. Berani, karena lawan dari takut adalah berani. Berani mencoba dari hal yang sederhana. Berani mencoba dari hal yang sederhana. Baik, semoga ilmunya yang disampaikan oleh Pak Setio bermanfaat. Ketakutan yang berlebihan memang tidak bisa hilang begitu saja tanpa ada penanganan ya Pak ya. Nah, kalau memang ini mengganggu aktivitas sehari-hari ataupun kehidupan sosial Anda, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi ke psikolog ataupun psikiater. Jadi lebih cepat tertangani akan lebih baik ya Pak. Betul. Baik. Terima kasih Pak Setio, terima kasih juga sahabat TV 10. Jangan lupa untuk curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami masih menunggu Anda. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Untuk yang belum kita bahas, nantikan di episode yang akan datang. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.